Aska menghembuskan nafas pelan, menata hati untuk tak terbawa emosi. Aska sudah punya calon, Ma, Pa. Hermawan dan Weni terkejut mendengar penuturan Aska. Calon siapa? Hermawan memicingkan matanya. Namanya Mira. Aska berniat menikahinya. Kata-kata itu terlontar begitu tegas. Seketika Hermawan dan Weni mendelik. Mereka sudah mantap ingin menjodohkan Aska dengan Irene. Mira siapa? Giliran Weni yang membuka mata lebar-lebar dan meninggikan intonasi suaranya. Mira, dulu sekretaris di perusahaan teman. Sekarang dia tinggal di pondok karena ingin belajar agama. Hermawan melirik sang istri tanpa ekspresi. Ia berpikir, paling tidak calon istri untuk anaknya adalah gadis dari keluarga yang sederajat secara status sosial dan pendidikan. Minimal harus bisa mengimbangi Sandra, mantan tunangan Aska. Lebih baik dari Sandra itu lebih masuk kriteria. Keluarganya tinggal di mana? Kerja apa orang tuanya? Gantian Weni yang mencecar. Ibunya sudah meninggal, ayahnya masih ada. Almarhumah ibunya bercerai dengan ayahnya sejak Mira kecil. Aska belum tahu jelas pekerjaan ayah Mira, karena hubungan mereka tak baik. Aska sedikit cemas, takut orang tuanya tak mau menerima Mira. Kok nggak jelas gitu ya? Anak broken home pula. Latar belakang keluarganya jelas lebih baik Irene. Irene itu keluarganya masih utuh, lulusan universitas di Amerika. Ada rencana mau lanjut S2, pekerjaannya juga bagus. Dia seorang ilustrator sekaligus pemilik 2 toko buku yang cukup besar di sini. Katanya mau buka cabang di kota lain. Hobinya membaca, menggambar. Anaknya cerdas, kurang apa lagi coba? Sudah cantik, muda, cerdas, elegan, dan mapan. Weni berapi-api menceritakan keunggulan Irene meski ia belum pernah melihat langsung. Umurnya baru 23 tahun. Usaha toko bukunya itu udah dia kelola dari SMA. Waktu kuliah di luar negeri, yang mengurusi tokonya itu mamanya. Di umur ini, dia sudah mandiri. Kan bagus. Weni tersenyum bangga. Selama ini, Irene tinggal di Amerika untuk menyelesaikan studi di sana sekaligus bekerja. Baru pulang ke Indonesia sekitar sebulanan. Seminggu yang lalu, orang tua Aska bertemu dengan orang tua Irene di resepsi pernikahan anak dari teman mereka. Obrolan mereka mengalir hingga menceritakan anak masing-masing. Dan tercetus kesepakatan untuk mengenalkan Aska dan Irene, bahkan menjodohkannya. Aska tahu semua kriteria Irene adalah kriteria yang diidamkan banyak laki-laki. Namun baginya, cinta tak mengenal kriteria. Ia tak bisa berpaling dari Mira. Hatinya sudah mantap memilih Mira. Terlebih saat ini Mira tengah mengandung anaknya. Ia ingin jujur mengenai keadaan Mira. Tapi ia takut penilaian orang tuanya akan bertambah buruk pada Mira. Dan semakin enggan untuk merestui hubungannya dengan Mira. Aska sudah mantap memilih Mira. Cobalah untuk mengenal Mira lebih dulu, Pa, Mah. Dan cobalah untuk mengenali Iren dulu, Aska. Kamu belum ketemu langsung dengan Iren. Barangkali kalau sudah bertemu dengan Iren, kamu akan tertarik. Hermawan buru-buru menyela perkataan anak semata wayangnya. Pa, tidak ada tapi-tapian. Besok kita makan malam bersama keluarga Iren di restoran. Papa sudah reservasi dari 3 hari yang lalu dan 2 keluarga sudah sepakat untuk makan malam bersama. Suara Hermawan terdengar menggelegar. Aska tak habis pikir. Kedua orang tuanya masih saja suka memaksakan kehendak. Sedari kecil ia tumbuh dalam tekanan. Dituntut menjadi serba yang terbaik oleh orang tuanya. Sekolah harus ranking, ikut kompetisi harus menang. Bahkan saat dia sudah dipercaya mengelola perusahaan ayahnya, dia dituntut untuk membawa perusahaan menjadi yang terbaik. Terutama mampu mengalahkan perusahaan Andrea Angkasa. Aska tak suka diperlakukan demikian. Namun yang ada, pola asuh orang tuanya justru mengakar kuat dan seolah menjadi mata rantai yang terus berkelanjutan. Tanpa ia sadari, ia tumbuh menjadi sosok yang berambisi dan bahkan menghalalkan segala cara untuk meraih ambisinya. Setelah kehilangan Mira, barulah ia menyadari bahwa ambisi yang berlebihan dan mengarah pada obsesi yang tak masuk akal hanya akan merusak diri sendiri. Ia belajar untuk selalu berpikir positif dan memfokuskan hidupnya hanya untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Ia tak lagi mengunjungi nightclub, berhenti mengonsumsi minuman beralkohol, bahkan belajar berhenti merokok karena ia tak mau anaknya memiliki ayah seorang perokok.
Ia ingin menjadi ayah yang bisa dijadikan role model yang baik untuk anaknya. Ia benar-benar menata hidupnya menjadi lebih baik. Ia siap menyongsong masa depannya bersama Mira dan anak mereka kelak. Saat ini, ia tak bisa melawan kehendak ayahnya untuk makan malam bersama Irene dan keluarganya. Ia harap setelah bertemu Irene, gadis itu memutuskan untuk mundur. Jika Irene menyetujui perjodohan, maka ia akan berterus terang pada orang tuanya bahwa saat ini Mira tengah mengandung anaknya. Sebenarnya entah Irene menyetujui ataupun mundur, ia tetap akan mengatakan dengan jujur mengenai kondisi Mira. Tapi ia rasa saat ini belumlah tepat. Aska beserta kedua orang tuanya tengah menunggu kedatangan Irene dan keluarga. Aska menghembuskan nafas. Ada rasa kesal yang membaur, tapi ia berusaha menampakkan tampang ramahnya. Ia tak mau mendapat teguran lagi dari orang tuanya. Sepanjang perjalanan, mamanya terus-menerus berceramah agar Aska bersikap ramah saat bertemu Irene dan keluarganya. Weni tak suka melihat Aska menekuk wajahnya dan raut wajahnya jelas menceritakan keengganannya bertemu Irene dan keluarganya. Tak berapa lama kemudian, seorang resepsionis mengantarkan sepasang suami istri parubaya bersama seorang gadis ke meja yang sudah dipesan Hermawan. Gadis itu terlihat kesusahan dalam berjalan karena high heels yang ia kenakan terlalu tinggi dan membuatnya tak nyaman. Aska melirik sekilas. Rambutnya cepak, gaunnya sedikit kebesaran. Make up minimalis yang sedikit dipaksakan untuk memoles gayanya yang sebenarnya tomboy. Di mata Aska, wajahnya bisa dibilang tak lebih cantik dari Mira. Entah bagaimana Aska mendeskripsikan. Kata-kata sang mama yang mengatakan bahwa gadis itu cantik dan elegan, seketika terngiang di benak dan untuk sesaat ia mencari-cari. Cantiknya di mana? Elegannya di mana? Wajahnya justru terlihat seperti flower boy, atau istilah Koreanya, Kotminam, yang berarti laki-laki yang secara fisik terlihat cantik dan feminim seperti perempuan. Dalam benak ia berpikir, jangan-jangan Irene ini laki-laki yang dipermak menjadi perempuan. Weni dan Hermawan juga sedikit shock melihat penampilan Irene yang jauh dari bayangan. Dalam benak, mereka mengira bahwa Irene pastilah feminim, anggun, cantik, dan berkelas seperti ibunya. Nyatanya ia terlihat sedikit urakan. Namun itu tak masalah bagi Weni. Ia yakin perlahan Irene akan belajar menjadi wanita yang anggun. Sudah lama menunggu, Tommy, ayah Irene menjabat tangan Hermawan. Hermawan tersenyum ramah. Enggak kok, belum lama. Ayo, silakan duduk. Ini yang namanya Aska. Wah, ganteng sekali. Liana, ibu Irene melirik Aska dan mengulas senyum. Aska tersenyum canggung. Aska, itu yang namanya Irene, putri kedua Om Tommy dan Tante Liana. Cantik ya? Weni mengurai senyum ke arah putranya. Ia tahu raut wajah Aska menunjukkan rasa tak sukanya. Lagi-lagi Aska memaksakan kedua sudut bibirnya untuk tersenyum. Cantik, yang benar saja. Maaf kalau penampilan Irene begini, membujuk dia buat pakai dress itu hampir 2 jam. Kadang masih kolokan, seenaknya. Dulu istri saya pengen banget punya anak laki-laki, tapi gak keturutan. Jadinya begini, ucap Tommy dengan senyum lebarnya. Weni, Hermawan serta Liana pun tertawa, sementara Irene hanya mematung tanpa suara. Begitu juga Aska. Pelayan menghampiri dua keluarga itu dan mencatat menu yang dipesan. Restoran itu tak hanya menawarkan makanan internasional seperti Western food atau Javanese food, tapi juga makanan tradisional ala Indonesia yang juga tak kalah menggugah selera. Liana mendelik dan menyikut lengan Irene keras-keras saat sang putri dengan lantang mengucap, "Saya pesan nasi goreng pete yang pedas ya, Mang." Lupa jika ia tengah berada di restoran. Ia terbiasa memesan nasgor di Mamang Gerobak semasa masih berada di Indonesia. Dan sebulan sejak kepulangannya ke Indonesia, ia sering membeli nasi goreng pada Mamang Gerobak. Meski sudah mencicipi kehidupan luar negeri, kecintaannya pada kuliner Indonesia tidaklah luntur. Anak cewek pesan makannya gini amat, pakai pete segala. Ganti beef stick aja ya. Liana melirik sang pelayan. Wajahnya memerah karena malu punya anak gadis penggemar pete. Bisa-bisa sang calon besan tak berminat lagi melanjutkan perjodohan. Gak apa-apa tante, kalau Irene pesan nasi goreng pete, saya juga mau pesan nasi goreng pete, biar samaan. Kalau ada jengkol, saya juga mau.
ujar Aska seraya menggerakkan bola matanya ke arah Irene yang membuka matanya lebar-lebar, seolah terperanjat mendengar kata-katanya. Giliran Hermawan dan Weni yang terbengong-bengong. Suasana makan malam yang diharapkan berjalan tenang, berkelas dan lancar, rasa-rasanya jadi kacau karena kelakuan anak-anak mereka. Aska kembali teringat pada Mira. Dulu wanita itu kerap memasak nasi goreng untuknya. Rasa rindu pada wanita itu kian membumbung tinggi. Irene sama sekali tak berselera untuk makan. Ia tak menyukai acara makan malam ini. Ia tak suka perjodohan. Jika tahu akan dijodohkan begini, ia berpikir lebih baik kembali ke Amerika saja agar bisa hidup lebih tenang. Ia belum siap menikah. Ia masih ingin menikmati masa mudanya. Aska pun tak berselera untuk makan. Ia melirik Irene sepintas. Tato yang mengelilingi pergelangan tangannya membuatnya geleng-geleng kepala. Ia menduga gaya hidup Irene di Amerika mungkin bebas. Ia tahu hanya melihat penampilan luar Irene yang bertato, tomboy, terlihat cuek dan urakan. Ia tak berhak menghakimi seperti apa kehidupannya. Ia tak mengenal Irene dengan baik. Namun sulit untuknya berprasangka bahwa gadis ini adalah gadis baik-baik meski tampangnya terlihat polos. Irene tak peduli setampan apapun wajah Aska atau statusnya sebagai CEO muda yang mapan. Ia hanya peduli pada perasaannya sendiri. Ia tak mencintai Aska, dan ia tak akan mau menikah dengan laki-laki yang tidak ia kenal dengan baik. Dan ia masih terombang-ambing untuk menentukan pilihannya. Mencoba menjalin hubungan dengan sesama jenis, karena ia merasa memiliki ketertarikan dengan perempuan. Dan ada satu perempuan yang mengejar-ngejarnya serta begitu mencintainya. Atau mencoba membuka hati untuk laki-laki, karena ia pun masih punya ketertarikan pada laki-laki. Tapi apa laki-laki itu harus Aska? Seusai makan malam, wajah Weni dan Hermawan tidak seceria seperti saat berangkat menuju restoran. Keterkejutannya akan sosok Irene masih terasa sedemikian besar. Terbesit sedikit keraguan. Apa mereka benar-benar ingin mengambil Irene sebagai menantu? Cantik, elegan, berkelas. Apanya mah? Aska yakin kalau tidak makan malam di restoran yang mewajibkan pengunjung mengenakan pakaian sesuai dress code, penampilan Irene pasti lebih urakan lagi mah. Aska menatap tajam sang mama. Ya, siapa tahu setelah kalian menikah, Irene berubah lebih feminim. Weni masih berharap perjodohan Aska dan Irene dilanjutkan. Om Tommy antusias banget loh untuk melanjutkan perjodohan. Papa yakin Irene bisa berubah jadi lebih feminim. Hermawan turut menyuarakan harapannya. Iyalah antusias. Barangkali gak ada cowok yang mau sama dia, Pak. Celetuk Aska skenanya. Aska, jaga bicaramu. Weni menajamkan matanya. Percaya mah, Pak. Mira jauh lebih baik. Di mata Aska, Mira segalanya. Aska mohon, restui hubungan kami. Aska memohon dengan berjuta asa berpendar di matanya. Weni dan Hermawan saling beradu pandang. Hermawan mengalihkan tatapannya pada Aska. Kalau Papa tidak setuju bagaimana? Aska menghembuskan nafas kembali. Ia menatap Papa dan Mamanya bergantian dengan serius. Papa dan Mama harus setuju. Tidak ada alasan untuk menghalangi Aska untuk menikahi Mira. Saat ini Mira tengah mengandung anak Aska. Bagai disambar halilintar, Weni dan Hermawan kaget bukan kepalang. Tak menyangka putra sematawayang mereka menjalani hidup yang sedemikian bebas hingga menghamili anak gadis seorang. Hati sepasang suami istri itu hancur berkeping-keping.